abadi yang indah menusuk jiwa. Tanpamu hidupku tak bermakna. Khususan ila ruh yang Mujam bin Muhammad Syahad Sumali bin Sadikin, wa khususan ila ruhi Jadri bin Haji Abdul Ghani bin Haji Hasan bin Haji Sahamin bin Haji Abdullah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa jirahina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi almarhum Mukhtar Daulay, almarhumah Siti Haddah Nasution binti Sulaiman, almarhum Dahlia Daulay bin Mukhtar, almarhum Yusma, almarhumah Yusma, almarhumah Danai, almarhum Abdurrahman, almarhum Hafini, khususan ilahi Anwar bin Muhammad Sa'ad Sumali bin Sadikin, khususan ila ruhi Jadri bin Haji Abdul Ghani bin Haji Hasan bin Haji Sahamin bin Haji Abdullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin nuri zati wa siri bisairil asma'i wa sifati. Selalu sekali kita mengulang-ulangnya dalam pengajian kita bahwa rahasia para ulama dahulu itu, mereka itu begitu dekatnya dengan Tuhan. Ternyata rahasianya itu ada dua, Bapak Ibu. Ingat betul ini Bapak Ibu, sebab ini adalah yang mesti kita ikut, kita bawa dalam hidup kita. Kenapa para ulama dahulu itu, mereka itu begitu hebatnya dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya dulu menyangka orang yang dekat dengan Tuhan tersebut, wali-wali Allah, para ulama besar itu 24 jam satu hari itu di atas sejadah pakai tasbih. Dulu saya mengiranya begitu. 24 jam itu kerjanya ngaji, sholat, zikir, ngaji, sholat, zikir, sehingga dia dekat dengan Tuhan. Ternyata tidak juga Bapak Ibu. Setelah kita bergaul dengan para ulama, kenal dengan para ulama, membaca riwayat hidup mereka, ternyata sebagian besar ulama itu mereka juga sama seperti kita. Mereka juga bekerja sama seperti kita. Mereka juga beristri, beranak, makan sama seperti kita. Tapi mengapa mereka itu dekat dengan Tuhan? Ternyata rahasianya dua. Yang pertama, mereka itu beramal ibadah atau beribadah itu dengan ibadah yang istimewa. Kemudian yang kedua, mereka beramal itu dengan amalan istimewa, Bapak Ibu. Nah, apa ibadah yang istimewa? Ibadah yang istimewa itu adalah ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Kenapa ibadah itu wajib diiringkan dengan syariat dengan hakikat sehingga jadi istimewa? Karena diri kita ini ada zahir, ada batin, ada jasad, ada ruh, ada luar, ada dalam, sehingga maka wajiblah kita ketika ibadah itu diiringkan antara luar dengan dalam, syariat dengan hakikat. Kenapa syariat dengan hakikat itu jadi istimewa? Yang kedua, karena orang ibadah antara syariat dengan hakikat itu akan mengantarkan orang untuk ma'rifat kepada Allah. Maka itu Bapak Ibu, dalam pengajian kita ini syahadat wajib kita sempurnakan zahir batin. Kenapa? Karena kita ini Islam keturunan. Bapak kita Islam, datuk kita Islam, nenek kita Islam, kita jadi Islam. Tapi kadang-kadang keturunan kita lupa untuk memberitahukan kepada kita untuk menyempurnakan syahadat tersebut. Maka wajib syahadat itu disempurnakan zahir batin.
sholat kita wajib sampai zahir batin, luar dalam. Kalau tidak, maka sholat kita itu kosong. Menyembah tapi isi penyembahannya tak ada. Maka itu untuk supaya sholat kita itu berisi penyembahannya, maka mesti diiringkan antara syariat dengan hakikat. Begitu juga puasa kita, zakat kita, haji kita wajib diiringkan antara syariat dengan hakikat. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, rahasia para ulama itu begitu hebat dekat dengan Tuhan. Mereka beramal itu dengan amalan yang istimewa. Tadi Bapak Ibu, kita baca Yasin Fadilan. Orang baca Yasin boleh sama, tapi ketika orang baca Yasin Fadilan satu kali dia baca, nilainya 41 kali Yasin biasa. Orang biasa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh tidak boleh, dapat pahala, tapi kehilangan fadilatnya. Kalau zikir la ilaha illallah itu mengikut aturannya, la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, la ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah, Allah itu dihentakkan di hati kita, di sebelah hati sebelah kiri kita ini dihentakkan masuk ke dalam. Satu kali Bapak Ibu membaca, maka 4.000 dosa itu digugurkan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi para ulama dahulu itu sedikit beramal, tapi dianggap Allah banyak. Kenapa? Karena mereka beramal itu dengan amalan yang istimewa. Maka itu Bapak Ibu, maka wajib kita untuk menyempurnakan ibadah kita itu sempurna, istimewa, dan amalan kita pun dengan amalan yang istimewa. Besok hari Jumat Bapak Ibu, habis salat Jumat, ingat pengajian kita dulu. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kaki kita yang tasyahud akhir itu jangan dirubah, tetap seperti tasyahud akhir, baca langsung Al-Fatihah 7 kali. Lalu dibaca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas 7 kali. Lalu sambung lagi dengan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Lalu tutup dengan Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bi fadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Lalu setelah itu kita boleh pindahkan kaki kita, baru nanti baca zikir Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika 70 kali, tidak kurang tidak lebih. Orang yang membaca ini, maka apa fadilatnya? Oh, banyak sekali fadilatnya Bapak Ibu. Semingguan sampai Jumat akan datang, dia itu diturunkan berkah oleh Allah dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Tuhan. Maka itu mesti wajib kita menyempurnakan ibadah kita dan menyempurnakan amal kita tersebut kepada Tuhan. Bapak Ibu, karena malam hari ini kita tidak ramai karena banyak yang tidak hadir, jadi kita tidak menyambung kitabnya. Sebenarnya saya ingin menyambung kitab tentang zakat, yaitu tentang zakat secara syariat dengan hakikat. Tapi karena banyak yang tidak hadir, maka kita sampai di sini dulu, dan insya Allah akan datang akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.